Sobat Diet Kalori, bertemu kembali dengan saya Erwin Eka, founder dari dietkalori.co.id. Dan di video kali ini kita akan membahas tentang ada satu berita yang saya dapati yang menyatakan berita tersebut berbicara tentang adanya bayi yang lahir stunting atau gagal tumbuh kembang yang diakibatkan. Jadi selama ini kita memiliki image bahwasanya stunting ini akibat gizi buruk dari ibu hamil dan juga dari bayi dan balitanya gitu ya, ketika menyusui dan sebagainya, kurangnya nutrisi atau gizi buruk. Tapi juga ada beberapa kasus yang disebabkan karena diet yang kurang tepat. Jadi ya, tidak dipungkiri bahwasanya banyak sekali ibu hamil pasca melahirkan mereka ingin sesegera mungkin untuk menurunkan berat badannya dengan berbagai macam cara. Bahkan ada beberapa yang menjalani diet yang cukup ekstrim yang tidak memperhatikan sisi nutrisi, padahal saat dimana mereka pasca melahirkan mereka butuh nutrisi karena nutrisi ini akan disalurkan ke bayi dari kondisi menyusui atau jadi stunting ini sangat berpengaruh terutama di 1000 hari perkembangan janin mulai dari melahirkan jadi sampai dengan kurang lebih dia berusia 2 tahun. Ini adalah masa-masa emas, masa-masa yang harus benar-benar diperhatikan begitu, yang mengakibatkan adanya gejala stunting ketika kebutuhan gizi, kebutuhan nutrisi dari bayi-bayi tersebut tidak tercukupi sehingga gagal stunting. Banyak yang ingin sesegera mungkin karena mungkin banyak berita atau yang menciptakan image bahwasanya banyak public figure, artis, selebritis yang dimana mereka pasca melahirkan kemudian beberapa saat kemudian langsung tiba-tiba badannya langsing lagi, kurus lagi, dan itu dianggap sebagai sebuah prestasi yang membanggakan. Akhirnya ada beberapa ibu hamil yang semacam seperti itu, atau mungkin ada yang memang takut menjadi gemuk sehingga seharusnya yang kebutuhan gizi ketika mengandung itu harus diberikan porsi lebih untuk tumbuh kembang bayi. Karena mereka takut gemuk, akhirnya otomatis karena gizi yang kita dapati dan juga bayi yang dikandung maupun yang diasuh di masa awal-awal bayi di 1 tahun pertama, 2 tahun pertama itu didapati dari ibunya sehingga dari makanan yang ibunya makan itu sangat memiliki peranan yang cukup penting, apalagi kalau misalnya ASI dengan menggunakan ASI eksklusif, maka akan ada tadi keluhan stunting yang juga bisa disebabkan oleh diet yang kurang tepat, dan potensi itu cukup besar bahkan sampai di berita ini dibahas atau terdengar ke telinga Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Menko PMK, Bapak Muhadjir Effendi. Jadi beliau menyatakan bahwasanya diet yang kurang tepat yang dilakukan para calon ibu berpotensi ibu melahirkan bayi stunting. Jadi bahkan calon ibu mereka yang menjalani diet ekstrim yang kurang asupan nutrisi juga ini mulai dari sepanjang sepengetahuan saya dari misalnya sel telur, terus kemudian sel sperma pembuahan yang akhirnya menjadi janin, menjadi bayi, itu kan diawali dari kedua sel tersebut, sel telur, sel sperma yang akhirnya bertemu kemudian terjadi pembuahan. Nah, ini kan sangat erat kaitannya dengan nutrisi atau gizi yang didapati dari apa yang dimakan dan apa yang diminum. Sementara ketika seseorang menjalani diet tanpa ilmu yang tepat, yang asal diet, asal terjadi penurunan berat badan, asal berat badannya ideal dan sebagainya bukan berpatokan terhadap nutrisi, terhadap gizi yang sangat-sangat dibutuhkan oleh tubuh, akhirnya seperti tadi, seperti yang dibahas di berita ini, bahwasanya
potensi terjadi stunting itu cukup tinggi ketika menjalani program diet yang kurang tepat. Dan ya di video-video saya selalu menekankan bahwasanya diet itu orientasi pertamanya adalah menjalani pola hidup sehat, ya, tidak semata-mata untuk menjadikan berat badan ideal. Berat badan ideal itu adalah nilai lebih, tapi yang paling utama adalah menjadikan tubuh Anda lebih sehat, ya, terhindar dari berbagai macam penyakit, dan juga misalnya untuk ibu hamil, para calon ibu juga terhindar dari nantinya potensi memiliki anak yang gagal tumbuh kembangnya atau stunting seperti itu. Oke ya, saya rasa itu. Jadi perhatikan pola diet, sebisa mungkin memilih pola diet yang sehat, ya, yang dimana mengurangi asupan kalori tetapi memperhatikan makanan-makanan yang ya secara kalori dia rendah tapi secara nutrisi, secara gizi dia cukup tinggi, seperti itu. Nah, saya rasa itu ya, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, dan share serta subscribe dan follow sosial media kami yang ada di bawah ini. Dan sampai bertemu kembali dengan saya Erwin Eka dari dietkalori.co.id.